Oke. Oke ya, untuk materi ini pertemuan yang ketiga ya, itu tentang asuhan Maaf Bu, kehamilan ya? mau nyela sebentar. Ini Ya? ada yang izin Bu, Erda katanya nggak bisa hadir Bu soalnya baterai HP-nya udah lowbat soalnya semalam mati listrik Bu, jadi nggak bisa isi Oh, iya. aliran itu. Ya enggak Iya apa-apa, Bu. Jadi, nanti kan Bu Erma selalu record ya dan upload di YouTube ya, jadi nanti bisa bisa putar ulang ya sewaktu-waktu ya, begitu. ya Bu, Dan terima nanti kasih. semuanya absensinya di komentar YouTube, yang kemarin sudah ya? Sudah Bu. Oke, baik. Sebelumnya entar tunggu. Tapi ini semua sudah hadir ya? Selain tadi? Sebentar. Oke, baik. Ini pertemuan ketiga ya, hari ini nanti pertemuan ketiga dan keempat ya, asuhan kehamilan kunjungan awal dan asuhan kehamilan kunjungan ulang ya. Oke, sebelumnya apakah sudah, apa namanya, sudah pernah mendengar tentang asuhan kehamilan kunjungan awal? Pernah dengar? Pernah dengar tidak? Belum, Bu. Belum? Oke, Belum, Bu. baik. Asuhan ya, jadi kan keterkaitannya kemarin dengan pemeriksaan fisik ya. Kalau pemeriksaan fisik kemarin itu kan pada ibu hamil ya. Kita masih ingat pemeriksaan fisik kemarin pada intinya ada berapa? Ada empat. Empat apa? Ada apa? Ada empat poin penting ya. Apa? Inspeksi, auskultasi, palpasi. Perfusi. Ya ada empat ya. Nah itu nanti kan sekarang kita kan prinsipnya pada ibu hamil ya. Jadi nanti intinya melakukan pemeriksaan pada ibu hamil. Nah kemarin kan kita sudah mempelajari tentang pemeriksaan pada ibu hamil ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah sekarang di sini adalah lanjutannya. Kapan ibu hamil itu melakukan pemeriksaan gitu ya. Gitu kan. Kalau ibu hamil kira-kira apakah hanya sekali saja kunjungannya atau periksanya? Tiap Tidak, bulan Bu. Bu Hmm. pemeriksaan kandungan. Ya, tidak ya, minimal itu 4 kali ya, minimal harus 4 kali kunjungan untuk ibu hamil seperti itu. Nah, nah di sini setiap ibu hamil berkunjung itu pasti dilakukan pemeriksaan, salah satunya pemeriksaan fisik tersebut. Nah, kemarin kan kita sudah melihat ya, menonton videonya, materinya tentang videonya ya tentang pemeriksaan pada ibu hamil ya, seperti itu. Nah, sekarang pemeriksaan pada ibu hamil atau ibu hamil yang datang itu ada 2 yang disebut kunjungan awal dan kunjungan ulang. Kunjungan awal itu dilaksanakan bahwa pada ibu hamil yang tahu pertama kali dia itu hamil. Jadi begitu pertama kali dia hamil, kemudian dia datang ke bidan atau petugas kesehatan. Itu dinamakan kunjungan awal, begitu. Nah, kemudian selain kunjungan awal, ada juga kunjungan ulang seperti itu. Berarti kunjungan ulang itu kunjungan yang dilakukan kedua atau setelah dia pernah periksa satu kali. Nah, apa kira-kira perbedaannya? Pemeriksaan yang dilakukan, pemeriksaan fisik ya atau pemeriksaan semuanya yang dilakukan pada ibu hamil pada kunjungan awal dan kunjungan akhir atau kunjungan ulang. Kira-kira tahu tidak apa perbedaannya? Tahu tidak apa perbedaannya? Nah, sekarang kita akan membahas. Ya, gimana? Belum? Ya, habis ini kita akan membahas ya, akan membahas tentang apa perbedaan kunjungan awal dan kunjungan ulang ya. Jadi nanti kalau sudah masuk, kita mungkin untuk pemeriksaan fisik ini belum secara intens ya, belum secara detail membahas tentang ANC atau biasa disebut antenatal care atau pemeriksaan pada ibu hamil. Jadi secara garis besar saja seperti itu. Jadi sebenarnya kemarin materi kita itu sudah
Udah selesai sih ya. Tapi di sini adalah implementasinya seperti itu. Jadi nanti akan ketemu lagi pada askep kehamilan, mata kuliah tentang askep kehamilan. Nah, di situ nanti akan dibahas secara detail sekali ya. Nanti juga akan ada diulang lagi. Nah, di sini kunjungan awal itu kita kan tadi katakan bahwa ibu hamil yang pertama kali datang ke tenaga kesehatan. Nah, sekarang itu tentunya kalau dulu ya, kalau dulu itu ada dua kemungkinan. Kadang ibu hamilnya datang itu belum tahu kalau hamil gitu. Jadi begitu dia datang ke bidan, baru dia memastikan apakah dia hamil dengan apa? Itu, seperti gambar ini tadi apa alatnya namanya? Tes Tes Spek. tes pack ya. Jadi, nah akhirnya dengan seperti ini ada tanda 2 kan tahu akhirnya dia hamil. Jadi biasanya begitu kunjungan awal itu dia baru mengetahui kalau dia hamil seperti itu. Tapi kalau sekarang kan biasanya pasien yang berkunjung itu ke bidan biasanya rata-rata udah tahu kalau hamil ya. Ya tidak? Ya. Ya, jadi udah tahu kalau hamil karena alat tes pack seperti ini itu mudah sekali dibeli di apotik ya. Jadi begitu pasiennya udah tahu kok terlambat, kok tidak dapat haid seperti itu. Nah, kemudian dia tes kemudian hamil. Nah, baru setelah tahu hamil, dia baru memeriksakan ke bidan. Tapi ada juga bahwa kalau misalnya dia terlambat datang bulan, nah kemudian akhirnya dia memeriksakan di bidan seperti itu ya. Jadi yang pertama di sini adalah untuk mengetahui apakah ibunya itu hamil atau tidak, seperti itu. Dan kemudian pemeriksaan-pemeriksaan pun juga berbeda. Ada pemeriksaan yang hanya dilakukan sekali saja. Nah, kalau pemeriksaan yang dilakukan hanya sekali saja itu berarti di kunjungan awal. Tapi kalau pemeriksaan yang selalu diulang, nah itu berarti sudah masuk kunjungan ulang seperti itu. Kira-kira ada pandangan tidak? Pemeriksaan yang hanya satu kali saja dilakukan pada ibu hamil. Maksudnya kalau ibunya datang periksa lagi itu tidak dilakukan lagi. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Pemeriksaan yang hanya dilakukan satu kali di awal saja. Apa yuk? Setaunya. Kira-kira apa? Mbak Angel tahu? Mbak Angel kan bundanya ini ya. Ini sering sering nemeni bunda ndak itu di rumah Mbak Angel? Ya, kira-kira apa? Kalau kemarin pemeriksaan fisik yang dilakukan apa? Salah satunya ya salah satu contoh itu adalah pengukuran tinggi badan. Ya enggak? Tinggi badan kan hanya diukur sekali saja, kemudian pemeriksaan panggul luar. Tapi pemeriksaan panggul luar itu kadang kalau diimplementasinya di lahan itu jarang dilakukan ya. Tapi kalau di teori itu selalu dilakukan pemeriksaan panggul luar, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Oke. Nah, di sini tujuannya, nah ini tadi ternyata kunjungan kunjungan awal itu memiliki tujuan ya, seperti ini ya. Tujuannya apa? Ya, yang pertama adalah satu, sebentar ini, untuk memantau dan pengawasan kesejahteraan ibu dan janin. Jadi kunjungan antenatal care itu meskipun bayinya masih di dalam kandungan itu tidak hanya ibunya saja, tetapi juga ibu dan janin. Kalau ibunya sehat, janinnya juga pasti sehat seperti itu ya. Jadi apa yang dipantau, apa yang diawasi gitu ya, itu tadi tingkat kesehatan gitu. Caranya bagaimana ya mengkaji. Salah satu kemarin itu tadi menanyakan pada ibu hamil, keluhannya apa, terus kemudian setelah itu melakukan pemeriksaan. Salah satunya kemarin pemeriksaan fisik ya. Jadi nanti kita punya data. Di sini ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu adalah data yang disampaikan oleh ibu hamil ya. Jadi keluhan-keluhan yang didapatkan dari perkataan ibu hamil gitu ya. Jadi ibu datang tuh dianamnesa keluhannya apa, sudah berapa lama. Nah, itu kan suatu data, harus kita catat. Nah, nanti pada pertemuan kelima itu nanti akan masuk kita pencatatan atau pendokumentasian. Jadi segala sesuatu pemeriksaan fisik yang kita lakukan kemarin harus kita dokumentasikan nanti pada pertemuan kelima ya. Ya pertemuan kelima. Jadi itu tadi mengkaji. Jadi mengkaji itu nanti pada pertemuan 5 kita akan ketemu data subjektif dan data objektif seperti itu. Data subjektif adalah data yang dikatakan oleh pasien.
yang kita catat kayak gitu. Kemudian sedangkan data objektif, data yang kita dapat dari hasil pemeriksaan fisik pada ibu kemarin itu tadi. Nah, apa bedanya pemeriksaan fisik pada ibu hamil, pada ibu nifas, pada bayi, pada anak? Nah, tentunya kemarin kan kita sudah pernah membahas ya. Pada prinsipnya sama, cuman yang membedakan adalah kalau ibu hamil memang banyak perbedaan ya karena ada janin di dalam kandungan. Tapi pemeriksaannya kan palpasi, inspeksi 4 aspek itu kan sama. Baik bayi, baik baik anak, baik remaja, ataupun semuanya itu sama menggunakan teknik tadi, palpasi, inspeksi, dan yang ada 4 itu tadi. Nah, tapi di sini, pemeriksaan fisik di sini pada Ibu tadi, dari kayak kemarin itu kita mengukur dari head to toe, dari kepala terlebih dahulu sampai ujung kaki. Nah, kemudian kita catat. Nah, hasil dari pemeriksaan yang kita dapatkan, contohnya tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, suhunya berapa, terus kemudian bagaimana hasil pemeriksaan palpasi pada perut. Nah, kalau palpasi pada perut itu namanya Leopard. Nah, pemeriksaan bayi. Nah, itu kita catat, itu namanya data objektif. Seperti itu ya. Jadi perlu diingat bahwa ada 2 data saat kita melakukan pemeriksaan pada ibu hamil. Data subjektif dan data objektif. Apa tadi data subjektif? Ayo. Apa tadi data subjektif? Halo? Data yang kita dapatkan dari pasien. Iya, dari pasien ya, dari hasil wawancara pasien atau yang diucapkan pasien. Sedangkan data objektif, data yang kita dapat dari pemeriksaan Pemeriksaan fisik fisik. secara Begitu ya. langsung. Oke, ya. Kemudian mengkaji tingkat kesehatan ya, dikaji semuanya, ada riwayatnya semuanya. Nanti kita akan ketemu di yang namanya format ya, format pengkajian. Nah, itu. Apa saja yang harus dikaji pada ibu hamil. Nanti kita akan ketemu di pertemuan kelima. Kemudian menetapkan catatan dan dasar standar pembanding kemajuan kehamilan. Jadi kita harus mempunyai dasar atau mempunyai rentang normal pada ibu hamil gitu. Jadi kalau kita itu tahu normalnya, jika saat kita melakukan pemeriksaan fisik kok tidak sesuai dengan data normal, berarti ada suatu kelainan. Nah, bagaimana caranya penata laksanaannya satu kelainan itu tadi? Ya disesuaikan dengan kebutuhannya ibu, disesuaikan dengan keadaannya, dan kemudian kita memberikan suatu intervensi. Intervensi itu tindakan, bisa edukasi, bisa pemberian obat, bisa pemeriksaan lab. Nah, jadi tergantung keluhannya seperti itu ya. Kemudian diobservasi perkembangannya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada mengidentifikasi faktor risiko. Nah, faktor risiko, nanti ibu hamil itu bisa dikategorikan ada 3 ya sebenarnya menurut Bu Erma ya. Yang pertama itu adalah kehamilan normal. Kehamilan normal itu ya semuanya dia normal. Riwayatnya, riwayat yang dulu itu normal, nggak ada keluhan, bukan nggak ada keluhan, bukan masuk kategori yang beresiko gitu. Kemudian ada ibu hamil beresiko tinggi, ada ibu hamil yang komplikasi. Nah, semua itu kalau ibu hamil beresiko itu sudah bisa diketahui di awal kehamilan itu ibunya kita udah tahu. Contohnya apa? Hamil terlalu muda atau hamil terlalu tua. Nah, itu kan udah bisa diketahui. Kalau kenapa hamil terlalu tua, kenapa hamil terlalu muda atau jarak terlalu dekat itu masuk beresiko. Karena kehamilan di usia muda itu beresiko karena apa? Secara psikologis itu belum siap menjadi ibu. Kemudian mungkin secara ekonomi juga mungkin belum belum matang, belum bekerja seperti itu atau kalau enggak kejadian kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian secara organ reproduksinya pun juga belum siap. Jadi kalau misalkan terjadi, itu akan berisiko terjadi komplikasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kehamilan dengan komplikasi. Nah, kehamilan dengan komplikasi itu bisa diketahui, biasanya muncul kita nggak tahu, dari kehamilan yang dikatakan normal tiba-tiba bisa menjadi komplikasi. Contohnya apa? Di awal itu kehamilannya biasa normal-normal aja. Tapi kemudian saat dia di usia kehamilan 4 bulan, 3 bulan, tiba-tiba mengalami perdarahan. Nah, perdarahan, kemudian tekanan darah yang tinggi, janinnya tidak bergerak. Nah, itu yang disebut dengan komplikasi. Bisa disebut dengan patologi gitu. Jadi kita nggak tahu, nggak bisa memprediksi seperti itu.
Jadi di situ kalau normal ya sebenarnya ibunya usia kehamilannya juga normal, terus kemudian, jarak kehamilan itu pun juga kalau terlalu jauh atau terlalu dekat itu pun juga termasuk beresiko gitu ya, terlalu dekat ya itu. Nah ternyata ibunya juga nggak terlalu dekat kehamilannya, juga tidak terlalu muda, pas di usia reproduksi ya, usia reproduksi itu usia 20 tahun sampai 35. Itu adalah usia reproduksi, usia yang tepat untuk hamil, seperti itu ya. Karena dia itu sudah matang secara organ reproduksi, seperti itu. Nah, jika di luar itu berarti bisa dikatakan beresiko. Nah, nanti itu akan dideteksi ya. Makanya diidentifikasi dulu. Begitu pasien datang itu dilihat ibunya masuk golongan apa? Secara umur, kemudian secara jarak kehamilan, kemudian riwayat penyakit yang dulu. Kalau riwayat penyakit yang dulu, misalkan kehamilan pertama itu SC gitu, tindakannya seksio sesaria. Nah, itu juga kehamilan termasuk kehamilan beresiko. Jadi udah bisa diketahui. Nah, kalau udah bisa diketahui itu pastinya kita akan memantau, oh ini sudah ada indikator, udah ada resiko untuk terjadi suatu kelainan. Makanya biasanya kehamilan yang beresiko itu, sudah tercatat gitu. Jadi harus dipantau secara intensif. Yang berbahaya adalah yang kelihatannya normal. Yang kelihatannya normal, karena merasa normal, akhirnya mungkin dia tidak periksa. Nah, makanya pentingnya itu ANC, makanya harus rajin memeriksakan kehamilan. Meskipun kehamilannya baik-baik saja, karena kehamilan itu kan merupakan proses yang fisiologis. Jadi meskipun ibu itu tidak memiliki keluhan apapun yang misalkan tidak masuk risiko tinggi atau tidak mengalami komplikasi, tapi ibu hamil butuh suatu edukasi atau konseling. Contohnya, ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1. Kira-kira apa saja sih yang dirasakan ibu hamil pada trimester 1 atau ibu hamil muda? Gitu. Jadi dikasih tahu mual, sering kencing, kayak gitu. Nah, biar biar apa? Kita menjelaskan bahwa ada perubahan hormonal di dalam tubuh, seperti itu. Nah, perubahan hormonal di dalam tubuh itu setiap orang itu berbeda. Kalau dia bisa menerima dengan baik, ya nggak ada keluhan. Tapi kadang kalau yang keluhannya sampai mual muntah, nah berarti penerimaan tubuh tentang perubahan hormonal itu, reaksinya berbeda gitu, mungkin bisa reaksi berlebih seperti itu. Nah itu setiap orang berbeda. Kadang juga jangankan setiap orang, setiap ibu hamil saja anak pertama dan anak kedua itu, beda. Mungkin anak pertama itu nggak mengalami mual muntah. Nah, kemudian anak kedua mengalami mual muntah. Nah, itu aja satu ibu hamil, apalagi masing-masing ibu hamil ya kemudian. Nah, setelah tahu faktor resiko, oh ibu ini masuk resiko tinggi, oh ibu ini normal, tapi ini belum tahu kalau nah begitu sudah dilakukan pemeriksaan baru kita tahu muncul adanya suatu komplikasi. Jadi komplikasi itu penyakit atau kendala-kendala yang muncul selama kehamilan, begitu ya. Oke. Kemudian setelah diidentifikasi faktor resiko melakukan ini, ada diskusi kehamilan. Nah, didiskusikan. Nah, ditanyakan keluhannya apa, mual muntah misalkan, terus caranya mengatasi gimana. Jadi ibunya meskipun mual itu udah bisa paham, oh ini Bu Bidan bilangnya hal yang normal kok. Nah, jadi saya nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Jadi, bagaimana cara menanggulangi mual muntah? Nah, salah satunya itu adalah makan sedikit tapi sering. Pagi itu kalau mau bangun itu jangan langsung bangun. Diam dulu, kemudian miring. Nah, sebelum bangun mungkin bisa makan teh hangat atau makan makanan ringan kayak gitu. Nah, oh Bu Bidan bilangnya begitu ya. Nanti kalau pas dia mual diimplementasi. Jadi tahu dia, oh berarti kalau saya mual itu karena pengaruh hormon gitu. Jadi dengan ibu hamilnya tahu itu dia akan bisa menerima. Jika dia bisa menerima itu dia akan kooperatif. Setelah kemudian dikonseling tahu kan kalau ini seperti ini, kalau mual itu seperti ini, kalau misalkan sering kencing itu seperti ini. Kenapa kok sering kencing? Kayak gitu. Karena apa? Ada pembesaran uterus yang berisi janin. Nah, itu menekan kandung kencing sehingga ibu hamil di awal kehamilannya itu akan sering kencing, merasa sering buang air kecil seperti itu ya. Oke. Oke. Terus kemudian sebentar saya jawab chat dulu, oke.
Bentar ya. Oke. Kemudian didiskusikan keluhannya apa, kekhawatirannya apa, sehingga ibunya kooperatif dan misalkan di rumah ibunya mengalami, dia bisa melakukan, mmm, sesuai anjuran bu bidannya, gitu. Jadi akhirnya mualnya juga bisa berkurang. Nah, baru kalau sudah sesuai anjuran bu bidan, tapi kok tetap mual kayak gitu, nah harus segera periksa. Periksa kembali kok tetap mual, nah ternyata itu yang bisa dikatakan namanya hiperemesis, mual muntah yang berlebihan. Makanya itu harus diberikan pengobatan. Nah, itu pentingnya gitu. Kalau nggak tahu, ya udah dikiranya mual-mual biasa, akhirnya kadang datang ke bidan itu keadaannya sudah parah, seperti itu ya. Jadi diskusi. Kemudian, diskusi ini juga tidak hanya ibu hamilnya saja ya, tetapi juga, sama pasangan, terutama suami ya atau keluarga. Karena kadang memang suami atau keluarga itu yang menentukan pengambilan keputusan gitu. Jadi makanya konseling itu sebaiknya itu yang dikonseling pun juga pengambil keputusan di keluarga itu siapa? Kalau yang dikonseling ibu hamilnya ternyata pengambil keputusan suaminya. Ibu hamilnya tahu, seperti ini. Nah, tapi ternyata suaminya nggak mau. Nah, kan percuma. Akhirnya meskipun dapat konseling tapi nggak dilakukan. Makanya ya, harapannya itu pada, apa namanya, suami atau keluarga itu juga ikut mengantarkan ibunya periksa. Nah, itu ya. Kemudian nasihat perawatan selama hamil membina hubungan saling percaya. Nah, ini yang sangat paling penting ya. Gini, kadang itu orang yang sakit gitu karena udah percaya gitu ya, belum diberikan obat, kadang ketemu sama bu bidannya, itu udah sembuh kadang gitu ya. Karena itu tadi ada komunikasi terapeutik gitu ya. Jadi obat belum diberikan itu kadang udah sembuh, seperti itu ya. Oke ya, itu ya tadi pemantauan pengawasan tentang ini semuanya, seperti itu ya untuk tujuan kunjungannya. Kemudian berikutnya adalah, nah, apakah yang dimaksud membina hubungan saling percaya? Dari awal asuhan antenatal yang berkualitas ya. Jadi harus membina, harus saling percaya. Contohnya gini aja, kalau kita punya teman, teman dekat sama agak jauh gitu, kira-kira kita lebih terbuka mana? Teman kita yang dekat apa teman yang jauh? Pasti teman yang dekat ya. Dengan teman yang dekat itu kita akan lebih terbuka. Saat kita akan lebih terbuka, kita akan lebih tahu teman kita itu tadi, meskipun dia tidak menceritakan gitu. Jadi dengan semakin ada hubungan saling percaya, akan semakin terjadi, hubungan emosional seperti itu. Nah, itu juga salah satunya, merupakan apa ya, akhirnya seorang bidan itu bisa memberikan terapi yang lebih. Jadi terapi itu nggak hanya obat saja. Kadang kedekatan emosional itu ada rasa kenyamanan ya seperti itu, merasa yakin, merasa percaya, merasa saat periksa itu merasa ini, puas dengan bidannya, senang dengan bidannya, kayak gitu. Jadi kalau mau periksa itu bawaannya seneng gitu, karena bidannya enak, bidannya ramah, kayak gitu ya. Jadi akan terbawa dari dia, implement perilakunya nanti di rumah, seperti itu. Coba kalau kita udah nggak senang sama seseorang itu jangankan kadang ya, jangankan melaksanakan ya, kadang ya udah nggak apa yang dianjurkan itu kalau kita kadang udah nggak senang dulu itu kurang klik ya, itu kadang kita agak malas melakukan itu, ya kayak gitu ya. Nah kemudian, di sini tadi, sudah dikatakan ya bahwa riwayat kesehatan atau anamnesa, nah itu tadi tujuannya apa? Menganamnesa itu adalah menanyakan menanyakan atau mendiskusikan tadi, menanyakan tujuannya yaitu untuk mendeteksi komplikasi seperti tadi ditanyakan, apakah ada, misalkan di sini, dia pernah memiliki, riwayat kalau misalkan dulu keguguran kayak gitu ya anak pertama. Jadi biasanya itu sudah termasuk resiko. Nah, jadi kemudian mendeteksi komplikasi misalkan ibunya, sekarang ini tekanan darahnya tinggi kayak gitu. Atau kalau enggak ibunya ini, susah makan kayak gitu. Jadi akan bisa mendeteksi komplikasi seperti itu. Kemudian menentukan normalitas kehamilan. Menghitung usia kehamilan, memperkirakan tanggal persalinan, membuat rencana khusus untuk asuhan bagi ibu. Jadi nanti begitu pasien datang, itu sudah akan tahu, ditanya kapan mens terakhir dan kapan
rencana melahirkan. Itu pasti sudah tahu. Sebentar ya. Jadi akan tahu biasanya tanggal ditambah 7, tanggal mensnya itu ditambah 7, kemudian bulan tuh dikurangnya atau ditambah ditambah 3, kemudian tahun ditambah 1 atau ditambah 1 ya. Nanti akan ketemu nanti saat askep kehamilan, di askep kehamilan nanti akan diberitahu cara menghitung taksiran persalinan. Kemudian juga dihitung saat ini udah masuk minggu keberapa seperti itu, udah masuk usia kehamilan keberapa seperti itu. Kemudian memperkirakan tanggal persalinan ya biasanya kan 9 bulan ya. Jadi nanti ada tanggalnya juga bisa dihitung seperti itu. Nah, kemudian saat kita udah tahu kapan perkiraan persalinannya itu nanti biasanya ibunya akan diberikan kalau ibu hamil yang masih pertama dia kan belum tahu seperti itu. Nah, kemudian kalau udah pernah hamil kedua, ketiga tentunya sudah memiliki pengalaman. Kemudian setelah itu membuat rencana khusus untuk asuhan bagi ibu. Jadi direncanakan ibu hamil ini perlunya apa saja. Trimester 1 itu penyuluhan apa saja yang diberikan, trimester 2, trimester 3 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya riwayat kesehatan atau anamnesa menanyakan biodata. Menanyakan riwayat kehamilan sekarang tidak dikatakan HPHT, perkiraan haid pertama, haid terakhir. Kadang kalau ibunya lupa, ya kadang ada ibunya lupa nggak tahu seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak tahu seperti itu biasanya bisa dihitung dengan tinggi fundus uteri saat dipalpasi di bagian perut itu bisa menggambarkan hasil pemeriksaan itu bisa menggambarkan usia kehamilan ibu jika ibunya lupa. Tapi biasanya kalau sekarang udah canggih ya ada USG seperti itu. Kemudian gerak janin. Gerak janin itu kapan mulai dilakukan? Kayak gitu. Mulai terdengar itu harusnya usia kehamilan 4 bulan seperti itu. Kemudian masalah atau tanda-tanda bahaya, keluhan-keluhan lazim pada kehamilan, pun obat-obatan termasuk jamu kekhawatiran yang dirasakan. Jadi penanyaan di riwayat kehamilan sekarang. Tapi kalau kunjungan ulangnya masih usia kehamilan muda sekali ya gerakan janin belum bisa dirasakan ya. Tuh. Kemudian riwayat kebidanan yang lalu menanyakan jumlah kehamilan atau anak lahir yang hidup, persalinan aterem, persalinan prematur, abortus, atau persalinan dengan tindakan. Persalinan dengan tindakan itu contohnya SC atau vakum ya. Tapi kalau sekarang jarang ya vakum, semua rata-rata langsung SC. Jadi harus ditanyakan, kalau pernah punya anak yang kehamilan dulu itu bagaimana riwayatnya, riwayat kehamilannya. Kemudian apakah ada riwayat perdarahan, hipertensi, kemudian berat bayi sebelumnya dulu itu berat bayinya berapa? Kurang dari 2,5 atau lebih dari 4 kilo seperti itu. Kemudian masalah-masalah lain yang dialami oleh ibu. Nah, kemudian selanjutnya riwayat kesehatan yang dahulu dan sekarang. Yang ditanyakan masalah kardiovaskuler, jantung ya. Apakah ada permasalahan kelainan jantung? Apakah ada hipertensi, penyakit diabetes, penyakit malaria yang terutama kalau malaria ini di daerah endemi ya, di daerah endemi nggak semuanya daerah itu ada penyakit malaria di daerah-daerah tertentu ya, atau di pulau-pulau tertentu yang ada malaria ya, gitu. Ada malaria tropicana kayak gitu ya. Kemudian penyakit menular seksual, ataukah ibunya itu mengalami penyakit HIV atau bahkan AIDS, kemudian menanyakan imunisasi TT-nya, apakah memiliki penyakit asma, ginjal, epilepsi, dan lain-lainnya. Nah, biasanya riwayat kesehatan itu biasanya disebut riwayat penyakit menular, menahun, dan menurun. Kalau menular itu apa? Penyakit yang bisa menular atau ditularkan. Contohnya apa? TBC kayak gitu. TBC itu kan bisa menular. Terus kemudian kalau menahun, menahun itu contohnya penyakit hipertensi, menahun dan penyakitnya itu lama.
jantung seperti itu atau diabetes mellitus gitu. Tapi juga hampir sama kalau penyakit menurun itu juga bisa diabetes mellitus, hipertensi itu atau penyakit yang didapatkan dari keturunan. Tapi ya nggak semuanya kalau misalkan keluarganya memiliki diabetes mellitus atau hipertensi biasanya kan, secara teori akan menurun ke anaknya. Tapi juga ada beberapa anak yang misalkan keluarganya atau bapaknya atau orang tuanya itu diabetes juga tidak mengalami, gitu. Jadi, ya peluang, dari keturunan itu ada gitu ya. Jadi ditanyakan. Nah, kemudian juga ditanyakan riwayat kesehatan keluarga. Nah, ini tadi penyakit kronis, keturunan. Nah, ini biasanya kalau keturunan itu biasanya, selain tadi yang Burma katakan juga, karena genetik. Genetik itu salah satu contohnya gini, misalkan di keluarga punya, keluarga yang retardasi mental, seperti itu ya. Retardasi mental tuh tahu ya, anak-anak yang biasanya disekolahkan di SLB, kayak gitu ya, yang seperti itu ya. Misalkan memiliki keluarga yang seperti itu, biasanya pun juga akan menurun. Kemudian juga banyak kelainan-kelainan genetik yang lainnya, kayak gitu. Itu merupakan kelainan genetik, tapi nggak semuanya. Nggak semuanya kalau misalkan ada itu selalu ada nggak. Keturunan kembar pun juga begitu. Keturunan kembar kayak begitu juga kemungkinan juga akan diturunkan gitu ya. Tapi biasanya terputus satu generasi seperti itu. Biasanya rata-rata kalau udah kehamilan kembar itu ditanya, apakah punya riwayat kehamilan kembar? Pasti salah satu keluarganya itu ada yang memiliki riwayat keturunan kembar seperti itu ya. Nah juga penyakit genetik itu ya, penyakit keturunan-keturunan gitu. Nah, kemudian riwayat sosial ekonomi juga harus ditanyakan ya, ini ditanyakan ya, status perkawinannya. Ya, kalau harusnya kan memang kalau kehamilan itu kan statusnya kawin gitu ya. Berapa lama? Kalau misalkan pernah menikah, kemudian pisah, kemudian menikah lagi juga ditanyakan pernikahan yang keberapa gitu. Kalau misalkan Bu ini kehamilan di luar pernikahan kayak gitu, ya bisa juga terjadi. Tidak kawin tapi memiliki anak kayak gitu. Kemudian juga biasanya, status perkawinan itu akan mempengaruhi psikologis. Kalau memang biasanya kayak tadi kejadian-kejadian kehamilan yang tidak diinginkan biasanya secara psikologis ibu hamilnya, berdampak pada ibu hamilnya. Dia tidak akan kurang bisa menerima bahwa dirinya hamil, seperti itu ya, belum siap. Kemudian respon orang tua dan keluarga tentang riwayat KB ya. Respon orang tua itu ya suaminya, dukungan keluarganya itu terhadap kehamilannya itu seperti apa. Kalau memang kehamilan itu direncanakan, memang ditunggu, nah biasanya respon keluarga, suaminya itu akan sangat senang dengan kehamilannya. Tapi beda dengan kehamilan yang memang tidak diinginkan. Ada juga mungkin orang tuanya pun juga nggak menginginkan atau keluarganya tidak menginginkan. Nah, itu merupakan suatu masalah psikologis. Nah, itu dukungan keluarga itu sangat penting supaya ibunya itu kooperatif. Nah, itu sangat penting. Selain tenaga kesehatan, itu juga harus ada dukungan. Salah satunya keluarga yang bisa apa, memaksimalkan edukasi dari seorang bidan, gitu. Nah, kemudian pengambilan keputusan dalam keluarga, kebiasaan makan dan gizi. Nah, harus juga ditanyakan. Nah, karena ibunya hamil, nutrisinya harus 2 kali lipat dari biasanya, kayak gitu. Terutama nutrisi yang mengandung protein dan karbohidrat, seperti itu. Jadi harus harus, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna itu ya, kalau sekarang kan menu seimbang ya. Ada susu, ada buah, ada lauk. Nah, itu harus tercukupi selama kehamilan. Karena apa? Karena ada janin di dalam kandungan. Nah, kemudian juga kebiasaan hidup sehat seorang ibu hamil karena pengaruh hormon. Kadang itu macam-macam ya, ada yang flek-flek di merah, terus kemudian kadang ibu hamil itu selalu apa ya, merasa panas kayak gitu. Kemudian harus sering ganti pakaian dalam karena kadang banyak keputihan kayak gitu ya. Jadi personal hygiene-nya itu harus harus rajin seperti itu ya. Kemudian beban kerja dan kegiatan sehari-harinya ditanyakan. Pekerjaannya apa tiap hari? Yang harusnya kan ibu hamil nggak boleh melakukan pekerjaan aktivitas berat atau pekerjaan fisik yang berat. Sebaiknya dikurangi. Kegiatan sehari-harinya apa? Istirahat tidurnya, pola pola makan tadi sudah ya, eliminasi, buang air besar, buang air kecilnya, semuanya istirahat tidur, pola makan, pola aktivitas itu harus dipantau. Nah, misalkan siang tuh tidur tidur siang berapa jam, tidur malam berapa jam, keluhannya apa, nah itu selalu ditanyakan.
Kemudian tempat melahirkan dan penolong yang diinginkan. Salah satu tadi juga pekerjaan ya, tadi beban kerja dan pekerjaan, ada ibu hamil yang ibu rumah tangga, ada ibu hamil yang sambil bekerja. Makanya kalau ibu hamil sambil bekerja, biasanya sudah boleh cuti ya, sebelum sebelum kehamilan, tapi rata-rata sekarang jarang ya. Mendekati HPHT baru ngambil cuti. Nanti berarti cutinya di belakang yang agak lama, 3 bulan kan biasanya. Gitu. Kemudian tempat melahirkannya di mana? Penolong yang diinginkan siapa? Kayak gitu. Nah, biasanya di sini tempat melahirkan itu tergantung dari itu tadi, masuk kehamilan mana. Kalau kehamilan normal ya bisa melahirkan di bidan, gitu ya. Karena memang bidan bisa menolong persalinan normal kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah masuk komplikasi atau faktor resiko, berarti tidak boleh melahirkan di bidan, harus dirujuk. Dirujuk ke mana? Kalau puskesmas ya harus puskesmas yang ponet, yang ada rawat inapnya, atau ke rumah sakit, atau ke dokter spesialis kandungan, gitu, yang bukan wewenang seorang bidan. Apa yang bukan wewenang seorang bidan? Ya persalinan itu tadi dengan letak lintang, letak sungsang, persalinan dengan resiko. Kalau udah tahu komplikasi resiko sebaiknya dirujuk. Nah itu ya. Jadi petolongnya siapa? Kita nggak bisa, saya maunya ditolong Bu Bidan. Nah kalau kalau kehamilannya normal ya bisa, tapi kalau kehamilannya itu tidak normal, ya mau nggak mau harus dirujuk. Nah kadang biasanya kalau pasien udah terlalu dekat sama Bu Bidannya nggak mau dirujuk. Biasanya nggak mau dirujuk itu, pokoknya saya maunya ditolong Bu Bidan. Nah gitu, nah itu harus diberikan, ini, penjelasan saat periksa ya, saat misalkan diketemukan komplikasi harus disampaikan pada pasiennya dan keluarga. Bu, bahwa ini kehamilannya ternyata nggak nanti tidak bisa harus harus ditolong di rumah sakit, harus dilahirkan di rumah sakit. Tempatnya di rumah sakit. Nah, Ibu mulai sekarang harus dipersiapkan. Jadi dari awal udah tahu gitu. Jangan sampai, tiba-tiba, di akhir baru ke rumah sakit kayak gitu. Tapi kadang juga ada ya, awal-awalnya normal, semuanya normal kayak gitu. Bahkan sudah sempat melahirkan di bidan gitu, ternyata saat bayinya keluar terjadi perdarahan yang banyak. Plasentanya nggak bisa keluar kayak gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau ya harus dirujuk. Nah, dirujuk ke yang terdekat. Makanya juga harus disiapkan, alat transportasi, pendonor darah, ya itu harus disiapkan seperti itu ya. Tujuannya itu tadi, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan kita nggak tahu kalau terjadi komplikasi normal-normal saja. Nah, tapi ternyata saat melahirkan itu ternyata satu, partus macet, partusnya itu macet gitu, nggak maju-maju gitu. Pembukaannya itu kok misalkan bukan ada 1 sampai 10 ya. Pembukaannya itu kok masih 5 aja, kok nggak maju-maju, udah melewati garis waspada ya, kalau di pantograf itu ada garis waspada namanya. Itu sudah lewat, itu harus dirujuk, seperti itu. Nah, itu kan kita nggak tahu kalau itu terjadi gitu, taunya ya saat menolong persalinan. Nah, itu tadi ya, harus siap, kayak gitu. Nah, kemudian itu tadi, pemeriksaan fisik dan laboratorium. Nah, tadi ya ibunya setelah dianamnesa, baru dilakukan pemeriksaan fisik seperti kemarin. Nah, salah satunya juga ada penunjang laboratorium ya, seperti itu. Tujuannya apa? Ya untuk mendeteksi komplikasi kehamilan. Contohnya ibu hamil tekanan darahnya tinggi gitu. Ada apa ini ibu hamil kok tekanan darah tinggi gitu? Apakah bisa didiagnosa preeklamsi atau hipertensi atau preeklamsi berat? Nah, itu bisa didiagnosa dari apa? Apakah ada pembengkakan di kaki, apakah pandangan mata kabur, dan salah satu untuk menegakkan diagnosanya itu adalah periksa lab. Salah satunya ini pemeriksaan urin atau yang disebut protein urin. Jadi untuk mendeteksi apakah ibu itu mengalami preeklamsi atau yang bisa disebut keracunan kehamilan, seperti itu ya. Jadi di situ harus ditegakkan dengan pemeriksaan lab. Kalau hanya tekanan darahnya tinggi tapi hasil labnya itu negatif gitu, hasil pemeriksaan protein urinnya itu biasa aja normal, nah itu berarti bukan termasuk preeklamsi, tapi masuk hipertensi aja, kayak gitu. Tapi kalau udah ada hasil labnya itu, juga menunjukkan positif ya, positif hasil lab protein urin positif 1, positif 2. Nah itu juga mendiagnosa, oh preeklamsi, eklamsi. Nah kalau eklamsi itu biasanya udah disertai dengan kejang, ya disertai dengan kejang, protein urinnya lebih. Tapi kadang meskipun protein urinnya itu hasilnya masih positif 1, tapi kalau ibunya udah kejang, itu juga bisa disebut dengan preeklamsi, seperti itu ya. Jadi tidak hanya
apa namanya, protein urin saja, tetapi juga HB atau anemia. Kita bisa tahu dari mana ibunya anemia kalau kita nggak cek lab, tidak cek HB-nya, kayak gitu. Kadang pusing, lelah, mata berkunang-kunang, kadang belum tentu kita anemia gitu ya. Kalau misalkan, hasil cek HB normal-normal aja kan berarti bukan anemia, mungkin cuman kurang tidur atau kecapean atau masuk angin gitu ya. Tapi kalau misalkan, setelah dicek di apa namanya, di lab, HB-nya ternyata HB-nya itu rendah. Nah, itu baru kita bisa mendiagnosa anemia. Jadi diagnosa itu harus didasarkan pada apa tadi? Hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium. Jadi ada sinkron. Dari pemeriksaan fisik, dari, kata ibunya mengatakan seperti ini, oh diperiksa gitu. Setelah diperiksa dilakukan pemeriksaan lab. Nah, jika hasilnya sama itu berarti udah bisa dikatakan kita sudah suatu diagnosa. Kemudian penata laksananya apa gitu. Jadi kalau kalau, ini ada suatu bukan ilustrasi ya, suatu kunci ya. Ini, yang normal itu ya keluhannya itu negatif, hasil pemeriksaannya negatif, gitu ya. Bu Irma pernah menyampaikan di sini apa belum ya? Atau mungkin di kelas yang lain ya? Kalau misalkan kemarin udah pernah ya nggak apa-apa, gitu ya. Jadi hasilnya itu, keluhannya negatif, hasil pemeriksaan labnya negatif. Ya itu yang diinginkan ya. Orangnya katakanlah bisa katakan sehat ya. Tapi ada keluhannya positif, ternyata hasil labnya negatif. Nah gitu. Terus juga ada yang sebaliknya, keluhannya negatif, tapi hasil labnya positif. Terus ada juga keluhan positif, hasil labnya positif. Nah, kalau keluhan positif, hasil labnya positif itu cocok ya, artinya ada keluhan ternyata dicek juga, hasilnya positif, ya sudah gitu ya. Jadi penata laksanaan gitu. Biasanya kalau seperti itu udah masuk ke stadium lanjut. Keluhan-keluhan itu udah keluhan yang lama. Rata-rata, masyarakat kita itu rata-rata begitu. Jadi kontak ke tenaga kesehatan itu kalau udah merasakan terlebih dulu, merasakan dicek positif. Nah, akhirnya kalau udah begitu penanganannya pun juga terlambat kayak gitu. Nah, ada satu lagi yang ini juga berbahaya, keluhannya nggak ada, tapi hasil labnya positif. Nah, ini juga bahaya karena mereka iya ini biasanya terjadi kayak penyakit kanker kayak gitu. Penyakit kanker itu kadang nggak terasa gitu ya, tahu-tahu udah merasa dan hasilnya udah stadium lanjut. Nah, ini yang kebalikannya lagi, keluhannya negatif, keluhannya positif tapi hasilnya negatif. Nah, kalau yang ini biasanya dikaitkan dengan apa? Keluhannya keluhannya tuh banyak sekali, tapi pas di lab itu nggak ada apa-apa, normal. Iya, kira-kira kaitannya dengan apa? Orang pasti mengaitkan dengan apa? Hal mistis, Bu. Nah, betul. Betul ya. Jadi itu tadi ya, kaitannya dengan hal mistis, iya betul sekali. Kayak mungkin guna-guna, santet atau apa. Nah, itu kan keluhannya ada gitu. Tapi begitu di lab kan itu nggak ada apa-apa, normal semua. Tapi kalau di kita itu di medis kan nggak ada ya istilah-istilah seperti itu ya. Seperti itu. Jadi itu ya, kita punya 4 kunci tadi ya. Yang bagus itu ya keluhan negatif, hasil labnya negatif, kayak gitu. Yang berbahaya justru keluhannya itu negatif, hasil labnya positif. Nah, itu. Jadi, tahu-tahu udah positif, hasilnya udah ada, kayak gitu ya. Oke, baik. Kemudian lanjutnya ini tadi, pemeriksaan fisik ya, ini tadi ada pemeriksaan fisik umum. Nah, di sini ada tadi tekanan, tinggi badan, bukan tekanan badan Mas ya, tinggi badan ya, itu hanya diukur sekali saja, cukup sekali aja. Jadi kalau ibunya mau periksa kalau udah diperiksa tinggi badan nggak mungkin diperiksa lagi ya, gitu ya. Karena ya udah tahu, karena kita udah mendokumentasikan. Nah, makanya ibunya itu harus punya yang namanya buku KIA gitu. Nah, di buku KIA itu di situ ditulis semua gitu. Jadi, kalau mau periksa berikutnya misalkan tidak di bidan yang misalkan dulu bidan A, sekarang ke bidan B. Nah, kan kalau nggak ada dokumentasi kan mesti masih tanya-tanya dulu. Tapi dengan ada buku KIA atau dokumentasinya tercatat di situ, dengan melihat sudah tahu gitu, nggak harus mengulang kayak gitu. Berat badan, nah ini harus dipantau.
Kalau dulu sih, rata-rata kenaikan berat, badan ibu hamil harus minimal 10 kilo sampai 10 sampai 16 ya. Tapi sekarang, teori yang terbaru harus berdasarkan indeks massa tubuh ya, kayak gitu ya. Jadi sebelum hamil itu berat badannya berapa dulu gitu, tergolong berat badan ideal atau kurang atau obesitas itu akan berbeda, kenaikan apa, standarnya kenaikan berat badan selama hamil itu akan berbeda gitu. Kalau dulu kan pokoknya intinya kenaikannya minimal 10 ya, 10 sampai 16 ya. Nah, sekarang nggak bisa begitu, kita harus tahu dulu indeks massa tubuhnya sebelum hamil itu berapa, kayak gitu. Kalau misalkan, sebelum hamil sudah, obesitas ya, kategori obesitas ya nggak boleh ada rentangnya, yang harus batas maksimalnya gitu. Jadi kalau misalkan saat ibu hamil periksa kehamilan, selalu kan dicek berat badan itu selalu. Nah, ada teorinya, kenaikannya, janin atau bukan kenaikan janin, kenaikan berat badan ibu itu ada rentangnya, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu atau bulan ini itu ada, gitu. Harus sesuai di situ, kalau misalkan tidak sesuai, nah berarti ya ada konseling. Biasanya kalau seperti ini, kalau di awal kehamilan itu masih lambat. Tapi nanti kalau sudah lambat karena dia masih adaptasi, tapi nanti kalau dia sudah trimester 2 itu bulan keempat ya, itu ibunya udah mulai stabil di situ, udah bisa memahami, udah bisa beradaptasi dengan kehamilannya, biasanya udah mulai makan, udah mulai apa, nah pas trimester 3 itu bulan ke-7 ya? Ya, bulan ke-7 ya. Bulan ke-7 itu biasanya udah makan itu sudah enak, semuanya sudah enak. Nah, biasanya itu akan cepat, perkembangannya itu cepat, karena perkembangan janin di bulan itu pun juga cepat. Makanya kadang dipantau dipantau kalau misalkan makannya, berat badannya terlalu berlebihan, kadang, ibunya juga disarankan untuk mengurangi. Mengurangi itu, apa ya, tidak misalkan dalam satu menu seimbang itu tidak dikurangi, salah satu, tapi mengurangi semuanya. Mungkin nasinya dikurangi, sayur dikurangi, jadi tetap ada gitu. Jadi misalkan 5 gitu ya, ya lima-limanya itu ada, susu, buah, sayur, nasi itu harus tetap ada, cuman porsinya yang dikurangi. Kalau kemarin itu misalkan, 1 porsi penuh kayak gitu. Nah, karena berat badannya kenaikannya udah terlalu tinggi, melebihi dari yang seharusnya, nah itu diedukasi bahwa porsinya harus diturunkan. Takutnya apa? Nanti bayinya besar. Kalau bayinya besar, satu tidak bisa lahir normal, harus SC. Nah, kalau toh bisa lahir normal itu nanti, bisa terjadi partes macet, seperti itu ya. Oke, kemudian imunisasi, ya tanda-tanda vital ya, tekanan darah tadi berkaitan dengan preeklamsi, nadi, suhu. Kalau tanda-tanda bahaya ibunya kalau, suhu tubuhnya udah, tinggi, kemudian keluar perdarahan, keluar air ketuban. Nah, nanti mungkin di sini masih gambaran saja kalau mungkin atau kalau Bunda Marta mungkin sudah paham ya, karena juga sudah justru melayani, memberikan pelayanan ya. Tapi kalau yang untuk, yang masih dari SMA ya, belum ya. Nah, itu nanti, nggak apa-apa, ini memang secara garis umum dulu. Nanti akan dipelajari pada aspek kehamilan itu akan lebih detail melalui tahapannya, kayak gitu. Nah, kemudian imunisasi TT itu sudah pernah berapa kali, mulai ditanyakan dari TT1, TT2 ya, kemudian saat bayi nanti ada teorinya semua ada, ibunya itu masuk TT berapa harusnya. Kemudian lingkar lengan atas, nah ini adalah salah satu untuk indikasi status gizi ya selain berat badan. Lingkar lengan atas itu kalau ibunya kek ya, kurang energi protein yang kronis ya, itu lingkar lengannya kurang dari 23 sentimeter, kayak gitu ya. Jadi atau kadang juga obesitas atau lebih, seperti itu. Jadi semua kita harus tahu batas normalnya. Kemudian pemeriksaan panggul, nah ini biasanya secara real itu jarang dilakukan. Tapi kalau secara teori dilakukan, ada pemeriksaan panggul luar dan panggul dalam. Batas normalnya berapa. Rata-rata orang, berpikiran kalau panggul misalkan ditemukan panggul luar itu ukuran panggul luar ternyata itu kok tidak sesuai dengan teorinya. Apakah itu pasti panggul sempit? Kan tidak, yang menjadi ukuran itu bukan panggul luarnya. Tapi ini tadi sebenarnya yang bisa dilihat itu adalah tinggi badannya. Biasanya kalau berkolerasi ya, kalau tinggi badan itu berkolerasi dengan persalinan, jenis persalinan. Contohnya apa? Kalau tinggi badannya kurang dari 150 atau 145, secara teori itu pasti, melahirkan sesar, SC kayak gitu ya. Tapi kenyataannya
Ada juga yang bisa melahirkan, baru punya tetangga, tingginya mungkin cuman 100, nggak ada 145 ya, tapi kenyataannya dua-dua anaknya itu bisa melahirkan secara normal, begitu ya. Tapi teori, makanya itu diperlukan penelitian, bahwa penelitian itu membuktikan bahwa teori itu benar, seperti itu. Nah, kemudian, wajah, kepala, dan telinga, dan leher ya, kalau kemarin sudah banyak dibahas ya, apa saja yang mau diperiksa, edema di wajah, ikterus, pada mata, mulut pucat, pembengkakan, kayak gitu. Tangan dan kaki, edema jari tangan, kuku jari pucat, varises atau vena atau refleks-refleks. Nah, yang kemarin saya rasa ini sudah dijelaskan ya pada video yang kemarin ya, khususnya pada pemeriksaan head to toe ya. Seperti itu. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya, seperti itu. Pemeriksaan refleks, pemeriksaan pada leher, kayak gitu. Nah, kemudian payudara, ukuran, apakah simetris kanan dan kiri, puting susunya yang harus dilihat. Nah, ini yang membedakan pemeriksaan fisik yang lainnya. Nah, salah satunya adalah payudara. Itu apakah puting susunya masuk atau menonjol. Nah, bagaimana kalau puting susunya masuk? Caranya ya itu tadi ada perawatan payudara. Tapi kadang ada beberapa yang perawatan payudara ini dilakukan setelah persalinan kayak gitu ya, karena takutnya menimbulkan kontraksi. Kemudian apakah dia hanya dilihat ya, dilihat dibersihkan saja seperti itu. Kemudian dilihat apakah sudah keluar kolostrum. Kolostrum itu air ASI yang pertama kali. Nah, biasanya air ASI itu kalau misalnya sudah keluar ya, tapi kalau pas menyusui biasanya rata-rata orang itu percaya kalau ASI yang pertama itu kotor kayak gitu. ASI dibuang kayak gitu. Nah, padahal justru yang pertama itu ASI yang pertama itu adalah ASI yang bagus kayak gitu. Karena banyak mengandung zat antibodi seperti itu. Itu ya. Kemudian retraksi atau dimping, massa, dan nodul apakah ada benjolan-benjolan seperti itu ya, payudara. Terutama itu adalah kolostrum, pengeluaran kolostrum. Nah, tapi ini juga tergantung pada trimesternya ya. Biasanya kolostrum itu akan keluar pada trimester ketiga. Terutama di sini adalah puting susunya. Kalau puting susunya masuk ke dalam bisa dikeluarkan ya, dibantu, ada penata laksanaan untuk puting susu yang menonjol tenggelam ya. Nanti akan ketemu. Itu biasanya nanti di askep kehamilan juga ada. Nanti kalau sudah kita berbicara habis persalinan biasanya banyak dibahas di askep nifas seperti itu. Kemudian abdomen. Apakah ada bekas luka operasi sebelumnya? Kalau misalkan ibunya pernah operasi atau mungkin operasi apa saja ya, misalkan usus buntu atau apa kayak gitu. Ada nggak bekas operasi? Terus tinggi fundus uterinya itu baru bisa diperiksa setelah 12 minggu kalau yang dipalpasi. Tapi kalau yang sebelum usia 12 minggu itu bisa dipalpasi tapi hanya dikatakan balotemen saja. Balotemen itu hanya teraba aja tapi kita belum bisa memeriksa Leopard 2, 3, dan 4. Itu belum bisa karena memang masih kecil bayinya seperti itu ya. Kemudian letak kalau sudah lebih dari udah bisa dipalpasi, letak sungsang atau letak lintang, presentasinya itu kepala yang di hasil pemeriksaan itu kepalanya di bawah atau kalau letak sungsang itu berarti yang di bawah itu bokong, yang di fundus uteri itu kepala. Nah, nanti akan tahu ya, Leopard 1, Leopard 2 itu apa. Kalau kepala itu teraba apa, bokong teraba apa, begitu. Nanti akan tahu gitu ya. Kemudian penurunan kepala ya. Penurunan kepala ini tergantung usia kehamilan juga, kadang juga tergantung anak keberapa kayak gitu. Harusnya kalau lebih dari 36 minggu itu kepala sudah turun. Turun itu biasanya masuk ke dalam rongga panggul. Nah, kalau misalkan kepala kok nggak mau turun, di sini kita curiga satu bayi besar atau kalau enggak ibu panggulnya sempit. Ya, makanya kepalanya nggak bisa turun gitu. Atau kalau enggak lilitan tali pusat kayak gitu. Jadi kita udah bisa mendeteksi komplikasi di sini dengan adanya saat kita tahu ini tidak normal. Contohnya waktunya kepala turun tapi kok nggak turun. Nah, itu kita udah tahu arahnya kemana. Itu biasanya dinamakan diagnosa potensial. Tapi harus ditegakkan dulu diagnosa, salah satunya ya pemeriksaan USG, pemeriksaan palpasi gitu. Kemudian denyut jantung. Nah, denyut jantung itu didengarkan selama 1 menit 140 sampai 160 ya kayak gitu. Jadi kemudian gerakan janin. Nah, gerakan janin itu normalnya itu 16 kali ya sehari, 16 sampai 20 kali gerak. Tapi kadang ibunya kan nggak terasa gitu ya. Itu normal secara teori. Kadang yang penting ibunya merasakan gerakan janin kayak gitu.
Kalau enggak ya harus segera dilakukan pemeriksaan. Ada apa kok janinnya ini nggak bergerak kayak gitu. Harus segera ke tenaga kesehatan. Nah, kemudian genitalia luar. Nah, ini tadi genitalia luar itu adalah alat kelamin ya. Nanti ada labia mayora, labia minora seperti itu. Apakah ada varises, perdarahan, apakah ada luka, jarum yang keluar, pengeluaran dari uretra. Kemudian bagaimana apakah kelenjar Bartolini, bengkak, massa dan apakah ada cairannya seperti itu. Nah, kemudian kalau genitalia dalam itu labia minora, serviknya yaitu cairan, luka, kelunakan, posisi, tertutup atau membuka, kemudian vagina ada cairan, ukuran, uterus. Nah, perkiraan. Nah, biasanya kalau genitalia dalam itu kadang kita kalau tidak ada indikasi kita tidak boleh melakukan VT atau pemeriksaan dalam. Kan tidak diizinkan ya, tapi kalau ada indikasi boleh dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, itu nanti akan diketahui, nanti akan ketemu pada khusus materi pemeriksaan dalam. Nah, di situ apa saja untuk mengetahui HOT1, HOT2 seperti itu juga keelastisan perineum seperti itu ya. Makanya di situ ibu hamil juga harus didukung dengan senam ibu hamil seperti itu. Senam ibu hamil. Nah, di situ nanti ada kayak relaksasi supaya mempersiapkan ibu itu persalinannya berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi dengan mungkin ada yoga atau senam itu tentunya untuk kelenturan ya, supaya lentur. Dan juga kecemasan itu yang sangat penting karena kalau orang cemas itu akan tegang. Pembuluh darah, otot-otot itu akan tegang. Sehingga kalau ibunya cemas, tegang, akhirnya itu tadi persalinan itu juga nggak maju-maju pembukaannya. Seperti jadi ibu harus rileks. Makanya ada pemeriksaan yang dikatakan gentle birth seperti itu adalah dia itu tekniknya hanya relaksasi saja. Karena itu hal yang fisiologis. Jadi ibunya hanya dibuat rileks seperti itu. Jadi melahirkan tuh dengan cara rileks seperti itu. Nah, dia akan secara alami juga seperti itu. Ya, meskipun memang proses karena ada kecemasan, ada trauma itu membuat orang itu trauma gitu. Makanya tapi kalau kita tahu ya di Bu Yesi ya namanya, biasanya kita kalau nggak ada pandemi itu setiap tahun kita ke sana. Kita tahu bagaimana proses persalinannya di sana itu, bagaimana mekanisme memanajemen, supaya persalinan itu justru nggak sakit, nggak merasakan sakit persalinan itu. Satunya ditunggui oleh suami, kayak gitu. Jadi, ibu dibuat rileks, disugesti, intinya dia rileks banget. Jadi kadang dengan rileks itu, otot-otot itu akan lentur, elastis, seperti itu ya, itu harapannya ya. Oke, kemudian pemeriksaan laboratorium. Nah, ini dari ada darah, itu salah satunya untuk mengetahui apakah anemia, golongan darah, HIV/AIDS, kemudian urin untuk mengetahui preeklamsi, diabetes mellitus, seperti itu juga mungkin kalau darah bisa ditambahkan malaria ya, seperti itu ya. Tuh, kemudian pengkajian emosional ibu selama pemeriksaan harus diamati. Jadi secara psikologis ibunya itu harus diamati. Ibunya cemas atau ada masalah kan kelihatan. Nah, kalau kita itu dekat dengan pasien, pasien itu pasti mau bercerita terbuka dengan kita. Nah, ternyata kayak kalau pasiennya terbuka dengan kita, akhirnya kita bisa memberikan saran-saran atau sugesti kayak gitu. Jadinya terapi kita akan tepat. Tapi kalau kita nggak tahu, kita hanya diberikan obat saja tanpa tahu ibunya itu ada masalah ya, akhirnya sama aja gitu ya, nggak maksimal hasilnya gitu ya. Oke, sebentar. Oke, kemudian kesimpulannya di sini harus ada peran bidan juga. Peran bidan itu bagaimana pasien itu bisa kooperatif, nah, bisa apa ya, mau mau mengikuti saran dari kita, kayak gitu. Mau mengikuti dan mau melaksanakan. Kemudian anamnesa, ada pemeriksaan, ada konseling sesuai dengan trimester kehamilan, terus tindakan atau intervensi sesuai masalah atau kebutuhan yang dialami oleh pasien ya. Jadi itu ya kalau kunjungan awal itu penekanannya adalah untuk mengetahui untuk membina hubungan saling percaya. Kemudian untuk mengetahui apakah dia itu, termasuk kehamilan ini masuk risiko tinggi atau tidak, kemudian mengetahui kehamilan seperti itu ya, kemudian merencanakan, kemudian juga pemeriksaan tadi tinggi badan, kayak seperti itu yang dilakukan. Kalau untuk yang lain sama dengan pemeriksaan di awal, cuman satu tadi, kan udah tahu ibunya hamil ya, nggak perlu dilakukan cek
kehamilan lagi. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan panggul. Nah, lebih dari perkembangan dari hasil tadi, perkembangan kehamilan dan juga perkembangan dari intervensi yang sudah diberikan. Jadi dievaluasi, misalkan contohnya diberikan obat, diminum enggak, kemudian keluhannya berkurang enggak, seperti itu ya. Oke, Oke, kemudian ini tadi ada tanda, nah kemarin ada tanda pasti ya, nah, tadi yang dikatakan kalau kemarin kan mual apa ya disebut kehamilan, mual kayak gitu. Mual, terus kemudian terlambat datang bulan. Nah, itu kan belum belum bisa disebut tanda pasti kehamilan. Ada tanda pasti dan ada tidak pasti. Atau tanda pasti itu dapat diraba dan kemudian dikenal bagian-bagian janin. Pasti jelas kan itu ada janin. Nah, dapat dicatat dan didengar bunyi jantung janin dengan beberapa cara. Itu tadi dapat dirasakan gerakan janin dan adanya balut teman. Pada pemeriksaan dengan sinar rongsen tanpa kerangka janin ya, dengan ultra USG atau scanning dapat diketahui ukuran kantong janin, seperti itu ya. Jadi itu bukan mola kayak gitu. Jadi memang itu benar-benar janin isinya, seperti itu ya, itu tanda pasti kehamilan. Jadi mual atau terlambat menstruasi bukan tanda pasti kehamilan, tapi tanda tidak pasti. Yang tanda pasti itu tadi ya. Oke. Baik itu terkait tentang kunjungan awal kehamilan ya. Oke. Sekarang akan Bu Irma lanjutkan kehamilan kunjungan ulang. Oke. Bentar, saya share. Nah, tadi ya, asuhan kehamilan kunjungan ulang. Kalau tadi awal, sekarang ulang, kayak gitu ya. Oke ya, pengertian kunjungan ulang. Nah, ini di sini. Sebentar. Ini menutupi ya. Kunjungan ulang adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang kedua dan seterusnya untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar antenatal selama periode kehamilan berlangsung. Kunjungan ulang adalah setiap kali kunjungan antenatal yang dilakukan setelah kunjungan antenatal pertama. K1 disebut kunjungan pertama pada ibu hamil, pada bidan atau tenaga kesehatan ya dalam trimester 1 gitu ya. Satu kali. Kemudian K2 atau kunjungan ibu hamil pada trimester kedua itu wajib satu kali minimal. Gitu ya. K3 atau K4 ya, itu kunjungan ibu hamil pada trimester ketiga atau 2 kali. Jadi minimal ibu hamil harus 4 kali. Tapi kalau sekarang ada yang terbaru ya, salah satunya itu ada USG atau kalau kalau nggak di masa pandemi itu tadi ada juga yang terbaru. Cuman Bu Erma belum dapat referensinya sih, gitu. Hanya berdasarkan informasi begitu ya. Tapi kalau untuk buku realnya kalau Bu Erma lihat-lihat juga masih kunjungan keempat ya. Tapi secara informasi itu sudah ada kayak gitu. Nah ini tadi setiap 4 minggu ya dikatakan kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester atau 3 bulan. 3 bulan satu, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Bisa disebut trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Seperti itu ya. Nah, nanti di setiap trimester itu akan keluhannya berbeda, kebutuhannya pun juga berbeda gitu ya. Jadi tidak sama. Obat-obat yang diberikan pun juga ada yang tidak sama ya, karena tergantung perkembangan janinnya. Kapan janin diberikan penguat untuk tulang, untuk otak. Nah, itu kan diberikan berdasarkan apa ya, perkembangan janinnya kayak gitu ya. Kemudian itu tadi ya, setiap 4 minggu pada usia kalau orang awam menghitungnya itu bulan. Tapi kalau kita menghitungnya minggu ya hitungannya bukan bulan. Karena 1 bulan itu 4 minggu itu udah perkembangannya udah banyak, udah luar biasa gitu. Karena orang awam menghitungnya jarang. Kehamilan berapa, hamil ke berapa Bu gitu. Enggak jarang ibunya hamil menjawab 28 minggu, 28 minggu gitu. Rata-rata mesti 4 bulan, 3 bulan kayak gitu. Oke, nah kemudian setiap 2 minggu pada trimester
pada usia kehamilan 28 sampai 38 minggu, setiap minggu sampai 36 sampai lahir ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dilanjutkan ini, tujuan kunjungan ulang. Nah, tujuannya kenapa kok harus kunjungan ulang? Kadang orang, saya hamil pertama kali periksa bu bidannya juga bilangnya nggak apa-apa, normal-normal aja gitu, nggak usah berkunjung ulang. Nah, itu hal yang salah. Karena apa? Itu tadi takutnya itu nggak ada keluhan, tiba-tiba langsung hasilnya kalau didapatkan sudah ada kayak gitu. Atau kalau enggak memang untuk mendeteksi komplikasi tadi, kalau risiko tinggi udah jelas, itu pasti harus wajib dipantau. Tapi yang komplikasi kan nggak tahu. Kita taunya kalau kita periksa atau antenatal care gitu. Ya ini ada beberapa tujuan kunjungan ulang kehamilan yaitu mendeteksi komplikasi-komplikasi. Nah, itu tadi. Ya, dikatakan komplikasi itu apa? Suatu keluhan yang terjadi selama kehamilan gitu. Datangnya secara tiba-tiba atau kadang sesuai dengan usianya. Kita nggak bisa memprediksi sebelumnya kalau mau terjadi komplikasi. Contohnya apa? Preeklamsi. Nah, itu atau, diabetes mellitus. Nah, kadang itu kita nggak tahu normal-normal aja, tapi ternyata tiba-tiba di TMM2, TM2, TM2 atau TM3 muncul suatu keluhan. Makanya itu perlunya dideteksi. Kemudian mempersiapkan kelahiran dan kegawat daruratan. Nah, terutama jika terjadi kegawat daruratan. Misalkan ibu hamil dengan asma, sesak kayak gitu ya. Pemeriksaan fisik yang difokuskan pada mendeteksi komplikasi, mempersiapkan kelahiran dan kegawat daruratan. Jadi pemeriksaan fisiknya itu lebih fokusnya ini tadi, mendeteksi komplikasi. Itu salah satu contohnya apa terjadi komplikasi kok ini tinggi fundus uterinya kok lebih besar atau kurang dari usia kehamilan atau berat badannya kok kurang pertumbuhannya. Nah, seperti itu ya. Keluhan-keluhannya yang tidak wajar seperti itu. Nah, kemudian pelayanan apa namanya? Kunjungan ulang ya. Sebentar. Oke. Lain kunjungan ulang ya, jadi kunjungan 1 16 minggu, penapisan dan pengobatan anemia. Perencanaan persalinan, pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya. Kemudian kunjungan kedua dan kunjungan ketiga, pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya, penapisan preeklamsi, gemeli, infeksi alat reproduksi, dan saluran perkemihan, mengulang perencanaan persalinan. Kemudian kunjungan keempat sama seperti kegiatan kunjungan 2 dan 3, tapi mengenali adanya kelainan letak dan presentasi. Kenapa di sini sudah kunjungan keempat? Karena dia udah ini ya, bisa dikatakan kadang pernah nggak dengar ibu hamil letak sungsang, tapi tiba-tiba kan kadang, masih bisa, posisi bayi itu masih bisa berubah-ubah. Tapi kalau sudah ke 36 minggu itu tidak bisa, makanya bisa didiagnosa atau didiagnosis presentasi. Kalau dia udah kehamilan, masuk ke 36 minggu sungsang, ya berarti dia sudah sungsang. Tapi kalau misalkan sebelum 36 minggu kadang sungsang, kadang lintang itu nggak masih bisa dikatakan, kita mendiagnosanya itu sungsang atau lintang itu ini tadi pada 36 minggu gitu. Kemudian memantapkan rencana persalinan, mengenali tanda-tanda persalinan, khususnya bagi ibu hamil yang preemie gitu ya. Kemudian, itu tadi ya yang kunjungan keempat atau minggu sampai lahir. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Apa saja yang harus didapatkan oleh ibu hamil selama periksa, selama kunjungan awal dan kunjungan ulang. Dan ternyata di kunjungan ulang itu tadi, yaitu tadi masuk kunjungan 2, 3, dan 4 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada apa namanya nih, mengevaluasi penemuan yang terjadi serta aspek-aspek yang menonjol pada wanita hamil. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan, bidan hendaknya meninjau kembali data pada kunjungan pertama untuk mendapatkan informasi tentang satu biodata. Makanya penting sekali ibu hamil memiliki buku KIA. Gitu. Kalau ibu hamil tidak memiliki buku KIA, terus kemudian ibunya pindah petugas kesehatan, ya bisa dianamnesa dari awal lagi gitu ya. Usia kehamilan, temuan data, masalah-masalah yang ditemukan pada kunjungan sebelumnya, penanganan dan evaluasi efektivitas pengobatan, masalah dan kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan instruksi. Pengobatan spesifik, pengobatan dan diet yang diperlukan untuk wanita yang diet ya, intinya, diet yang bertanggung jawab itu artinya seperti yang dikatakan Bu Erma tadi. Kalau sudah berat badannya itu lebih, maka harus dikurangi, bukan dikurangi, keanekaragaman
menunya, tapi dikurangi porsinya sedikit-sedikit seperti itu ya. Makanya itu yang dikatakan giat bertanggung jawab itu ya. Kalau misalkan ada biasanya makan satu piring penuh ya dikurangi seperti itu. Kemudian pemeriksaan laboratorium, salah satunya juga 1 HB yaitu di awal dan di akhir pemeriksaan HB itu. Kenapa? Karena di awal itu untuk mendeteksi apakah ibunya itu anemia selama kehamilan. Terus kemudian HB yang ketiga itu adalah untuk persiapan persalinan. Kalau ibunya itu sebelum persiapan kehamilan ternyata HB-nya rendah, itu harus diberikan pengobatan terlebih dahulu supaya saat melahirkan tidak terjadi. Karena persalinan itu kan ada proses perdarahan. Nah, kalau ibu HB-nya itu kurang, nah nanti akan biasanya terjadi perdarahan. Makanya selain itu juga kalau ibu hamil dengan HB-nya yang rendah, dampaknya banyak sekali, berat badan lahir rendah, kemudian perdarahan, nah itu juga bisa dibaca ya teorinya nanti pada anemia kehamilan. Itu nanti akan dijelaskan semuanya bagaimana cara konsumsi tablet FE, konselingnya apa saja, kayak gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada tujuan dari peninjauan data kunjungan pertama. Jadi data itu harus dilihat lagi agar bidan dapat menemukan masalah, persoalan, dan aspek khusus berhubungan dengan ibu hamil tersebut. Ada evaluasi data dasar, evaluasi efektivitas manajemen terlebih dahulu, penata laksanaan terlebih dulu itu apa? Misalkan ibu hamil ini kemarin pernah mual, sudah diberikan terapinya apa, obatnya apa, ya gitu. Dapatnya apa saja. Makanya di situ biasanya di buku KIA atau di format sudah ditulis keluhannya apa, obatnya apa saja, sudah, dapat konseling apa saja, obatnya apa saja, keluhannya apa saja, itu akan dicatat pada TM1, TM2, dan TM3, di situ ada. Kemudian kunjungan ulang difokuskan pada pendeteksian komplikasi-komplikasi ya, mempersiapkan kelahiran, kegawat daruratan, pemeriksaan fisik yang terfokus dan, ada pembelajaran seperti itu. Pada tahap ini bidan menginventarisasi beberapa masalah yang terjadi beserta aspek-aspek yang menonjol. Jadi dicatat poin-poin penting yang kira-kira itu masuk ke ranah kegawat daruratan atau komplikasi atau risiko tinggi. Kemudian yang membutuhkan penanganan langsung diberikan KIE. Jadi terapi itu bisa KIE, bisa obat, bisa apa tadi? Ya, dua-duanya itu ya lab ya, seperti itu ya. Nah, kemudian, selanjutnya di sini ada mengevaluasi data dasar. Nah, data dasar adalah kumpulan data yang berisikan mengenai status kesehatan pasien, kemampuan pasien untuk mengelola kesehatan dan keperawatannya terhadap dirinya sendiri, dan hasil konsultasi dari medis dan profesi kesehatan lainnya. Nah, di situ nanti kita akan mengenal yang disebut dengan manajemen Helen Varney, seperti itu. Jadi data dasar itu data yang didapatkan dari data subjektif dan data objektif, seperti itu. Nah, kemudian yang mengevaluasi keefektifan manajemen atau asuhan. Pengertian ya di sini, kita mencatat semuanya dalam, tindakan kita itu tadi disebut sebagai manajemen ya. Setelah datanya didapat, kemudian diinterpretasi, kemudian ada diagnosa potensial, kemudian ada perencanaan, perencanaan, penata laksanaan, dan evaluasi. Nah, itu disebut dengan manajemen kebidanan. Nah, manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian tahapan logis untuk mengambil keputusan yang berfokus pada pasien. Nah, contohnya di sini kenapa? Yang dimaksud untuk memecahkan masalah itu intinya gini, kita menemukan dari anamnesa, dari data subjektif dan data objektif dan pemeriksaan penunjang, kita menemukan suatu hasil atau suatu data. Nah, dari data itu mau kita apakan? Nah, didiagnosa apa? Nah, itu kan masalah. Ibunya datang itu mengatakan sesuatu, temuan kita itu kalau normal ya normal, tapi kalau temuan kita itu di luar batas normal ya namanya ada suatu ketidaknormal atau masalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Nah, salah satunya itu tadi, data dasarnya diinterpretasi, kemudian kira-kira hasilnya ini kalau nggak diobati kira-kira bisa lebih parah nggak? Kayak gitu. Jadi kok contohnya mual, kalau nggak diobati bisa terjadi mual yang berlebihan atau hiperemesis. Misalkan preeklamsi, kalau tidak diobati ya bisa terjadi eklamsi, itu namanya diagnosa potensial. Diagnosa potensial itu sesuatu yang belum terjadi tapi bisa terjadi. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi gitu. Nah, kemudian kita merencanakan.
dengan data yang kita dapatkan dan kita udah mendiagnosa itu apa yang mau kita rencanakan sama pasien ini. Supaya pasien ini, permasalahan pasien ini segera selesai. Salah satunya itu tadi komunikasi terapeutik, melakukan pemeriksaan, kemudian memberikan edukasi, ya bisa pengobatan, bisa pemeriksaan lab, seperti itu ya. Berdasarkan data dan keluhan, data subjektif dan data objektif, seperti itu ya. Itu tadi kemudian dievaluasi. Nah, bisa saat itu juga berarti kita itu hanya rawat jalan gitu. Jadi, kita hanya menanyakan, kita nggak bisa mengevaluasi saat itu juga. Evaluasinya ya hanya ibu mengerti, ibu mau melaksanakan gitu aja. Karena kita nggak hanya sekali ketemu, pasiennya terus pulang. Tapi kalau misalkan tapi bisa dievaluasi saat pertemuan berikutnya. Saat pasiennya datang lagi bisa ditanyakan bagaimana perkembangannya, itu kan juga termasuk evaluasi dan monitoring. Kemudian juga selain itu, apa namanya, kalau dirawat inap ya, rawat inap atau yang MRS, nah itu kan bisa dipantau. Hari ini, hari ini, pagi, siang, malam. Nah, yang sip-sipan ya sama dinas sore sama dinas malam, dinas siang, dinas malam kan selalu memberikan informasi perkembangannya setiap shift. Setiap shift, kemudian setiap hari seperti itu. Ada yang dinamakan, kesinambungan ya gitu ya. Jadi ada keluhan, sebagian keluhannya hilang, sebagian keluhannya bertambah kayak gitu. Nah, diagnosanya pun kadang juga bisa berubah kayak gitu. Kalau di awal itu hanya mual-mual atau mungkin di awal apa, kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium munculnya seperti ini, diagnosa pun juga bisa berubah dan tentunya intervensinya pun juga berubah. Rencana mau apakan itu juga akan berubah. Nah, saat kita menentukan rencana, misalnya, "Oh, ibu ini mau saya obati ini," kayak gitu. Itu pun juga diperlukan suatu rasional. Alasannya apa? Kenapa kok ibu hamil harus diperiksa tensi? Kenapa ibu hamil harus dipalpasi pada mata? Kenapa ibu hamil itu harus ada rasionalnya, harus ada alasannya. Nggak boleh kalau nggak ada alasannya. Seperti itu yang dinamakan rasional. Nanti akan ketemu pada pertemuan kelima seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada proses manajemen, perawat ya, mengembangkan kebidanan dan Circle of Safety adalah konsultan editorial sejarah pada jurnal kebidanan dan kesehatan wanita, adalah penulis buku teks pertama untuk perawat bidan di Amerika pada tahun 1980, sekarang dalam edisi kelima sebagai kebidanan Varney dan digunakan di jumlah negara. Nah, itu namanya Helen Varney Bruce, adalah seorang profesor emerita di USN ya. Mr. Bruce mengarahkan program pendidikan perawat dan kebidanan di Pusat Medis Universitas Mississippi, Universitas Kedokteran California Selatan, dan Universitas Yale, dan dapat digunakan sebagai konsultan bagi banyak orang lainnya. Jadi dasarnya itu di situ awalnya. Nah, dia adalah salah satu pencetus desain kurikulum penguasaan pembelajaran untuk pendidikan perawat dan bidan yang dikenal dengan standar 7 langkah Ellen Varney, manajemen Varney. Nah, itu tadi ya. Tapi biasanya kalau Ellen Varney itu banyak dipakai bidan ya. Kalau perawat dia tidak memakai Helen Varney ya. Untuk diagnosa juga berbeda. Kalau perawat tuh lebih ke kebutuhan. Misalnya kebutuhan elektrolit, kebutuhan nutrisi kayak gitu ya. Kalau kita enggak, kita lebih langsung penata laksanaannya. Kenapa seperti itu? Karena, perawat itu ada dokter, perawat itu dari, advis dokter. Kalau kita, mandiri seperti itu ya. Tapi untuk yang normal ya, untuk yang fisiologis. Nah, kemudian apa sih standar, 7 langkah Varney? Itu pertama pengkajian. Nah, pengkajian di sini ada 2, data subjektif dan data objektif tadi. Kemudian merumuskan masalah atau masalah kebidanan. Nah, dari pengkajian ini tadi itu hasilnya apa gitu. Kita bisa mendiagnosa apa, penyakitnya apa dari langkah satu tadi. Nah, kemudian langkah 3 mengantisipasi diagnosa atau masalah kebidanan atau diagnosa potensial seperti itu. Kira-kira yang seperti dikatakan Bu Irma tadi, kira-kira kalau parah itu terjadi kalau misalkan tidak diobati terjadi apa gitu. Apa namanya, emesis bisa hiperemesis, preeklamsi bisa eklamsi kayak gitu ya. Kemudian menetapkan kebutuhan tindakan segera tindakan kebutuhan segera yang tadi beberapa Mbak sebutkan masih kurang ya. Jadi tindakan kebutuhan segera itu yang saat ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan itu
bisa membahayakan nyawa. Tapi kalau misalnya Bu detensi itu bukan tindakan segera, itu kan merupakan suatu rangkaian. Tindakan segera itu suatu tindakan di luar pemeriksaan fisik atau di luar pemeriksaan head to toe yang saat itu wajib diberikan, karena jika tidak diberikan bisa mengancam nyawa ibu dan janin. Itu yang dikatakan tindakan segera. Contohnya misalkan ibu datang dengan perdarahan. Tindakan segeranya apa? Pasang infus. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian yang langkah kedua baru tadi merencanakan asuhan secara menyeluruh. Saya mau merencanakan apa dengan pasien yang keadaan seperti ini atau data yang seperti ini, saya mau merencanakan apa? Nah, saat merencanakan itu harus ada rasionalnya. Alasannya apa? Saya mengambil tindakan ini alasannya apa? Nah, salah satunya rencana itu selalu diawali dengan jalin komunikasi terapeutik dengan petugas kesehatan. Nah, itu tadi. Kemudian perkenalan dan lain-lainnya seperti itu ya. Itu memang wajib wajib ada di situ ya, wajib ditulis begitu. Kemudian baru implementasi, nah dilaksanakan ya, misalkan merencanakan rencana pemeriksaan TTV. Nah, implementasinya melakukan pemeriksaan TTV dan ditulis hasilnya di bawah. Kalau rencana itu lakukan pemeriksaan TTV, kayak gitu aja. Rasionalnya apa? Apa alasannya dilakukan pemeriksaan TTV? Untuk apa? Untuk apa namanya mengetahui kestabilan, keadaan normal, tekanan darah yang normal pada ibu seperti itu. Nah, kemudian pelaksanaannya melakukan pemeriksaan TTW itu biasa ada jamnya juga. Jam berapa kayak gitu ya. Kemudian implementasi kan, kemudian evaluasi menggunakan SOWAP. Ya, itu tadi subjektif, objektif, hanya asesmen, kemudian SOWAP planning ya, seperti itu. Planningnya apa gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini pengkajian data. Nah, ini tadi. Riwayat kehamilan sekarang untuk dideteksi komplikasi dan ketidaknyamanan serta gerakan janin ya. Isi kunjungan ulang yang harus dilakukan adalah bidan harus mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Menanyakan bagaimana perasaan pasien sejak kunjungan terakhirnya. Menanyakan apakah pasien mempunyai pertanyaan atau kekhawatiran yang timbul sejak kunjungan terakhir. Menanyakan bagaimana gerakan janin dalam 24 jam terakhir. Bidan juga dapat mengajukan pertanyaan lainnya mengenai setiap masalah, keluhan, pertanyaan atau masalah yang pasien miliki. Kemudian pemeriksaan fisik, berat badan dan tekanan darah. Nah, di sini ya tekanan darah, berat badan, pemeriksaan perut untuk letak presentasi palpasi ya, bisa dikatakan pemeriksaan Leopard ya, pengukuran tinggi fundus uteri, DJJ, kemudian periksa ekstremitas atas, ekstremitas bawah ya, udema pada jari-jari atau udema kaki, palpasi abdomen untuk mendeteksi gestasi ganda. Nah, di sini intinya lebih ke ini ya, kalau kalau DJJ ini lebih semua yang 4, 5, 6 itu lebih ke pemeriksaan Leopard sebenarnya. Nah, kemudian ini selanjutnya pemeriksaan laboratorium protein urin. Nah, pemeriksaan penunjang laboratorium yang dapat dilakukan pada kunjungan orang ANC adalah protein urin, glukosa urin, hemoglobin, hematokrit, SST ya, spilis, gula darah ya, gula darah VDRL atau pemeriksaan yang lain tergantung keluhan dari pasien. Tapi yang paling sering, yang paling wajib itu adalah hemoglobin ya, hemoglobin dan golongan darah untuk mempersiapkan pendonor darah, kemudian dan HB itu yang wajib. Tapi kalau protein urin, glukosa urin biasanya jika ada indikasi, salah satunya ada tensi, tekanan darah yang naik, pembengkakan, kabur pada mata, kayak gitu ya, mengarah ke preeklamsi. Ya, oke. Kemudian selanjutnya mengembangkan rencana sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehamilan ya. Jadi hanya mengembangkan saja dari yang sudah ada, memantau. Perencanaan rencana perawatan menyeluruh mencakup komponen-komponen sebagai berikut. Tes-tes laboratorium untuk penelitian untuk memastikan atau membedakan antara kemungkinan-kemungkinan komplikasi, konsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya, reevaluasi diet ya dan intervensi. Kalau diet itu tergantung kenaikan berat badannya ya, pengajaran dan konseling untuk mengetahui kebutuhan KIE, kemudian pengobatan untuk ketidaknyamanan, obat atau tindakan lain untuk pengobatan komplikasi-komplikasi kecil, misalnya vaginitis, infeksi saluran urin, dan kemudian jadwal kunjungan ulang berikutnya. Terima kasih. Oke, baik itu tadi ya tentang kunjungan awal dan kunjungan ulang. Tapi di sini tuh sebenarnya
hanya sebagian kecil tadi ya. Nanti kalau mau secara lengkap, lebih detailnya kita akan ketemu di Askep Kehamilan. Itu nanti akan membahas semuanya secara detail. Kalau di sini hanya gambarannya, tapi dari sini udah ada gambaran ya. Nanti kalau masuk Askep Kehamilan, nanti begitu juga kalau nanti bertemu sama Bu Devi, Bu Chandra, nanti akan ketemu tentang nifas, ketemu tentang anak, bayi juga sama, mungkin secara garis besarnya gitu. Makanya kalau untuk kali ini Bu Irma tidak memberikan tugas terlebih dulu karena masih menerima gitu ya, masih memahami. Biarkan memahami dulu, jangan diintervensi gitu, biar merasuk dulu gitu. Ya. Ini kalau udah merasuk baru kayak kita ibaratnya membuat kue donat gitu ya. dibikin dibikin, didiamkan dulu kan, nggak diapa-apakan. Nanti kalau udah mengembang baru. Nanti kalau baru prinsipnya begitu. Nanti baru kalau udah masuk semester yang udah masuk kompetensi, harus ada tugas. Tugas itu supaya apa? Kadang dengan adanya tugas itu sebenarnya bukan untuk memberatkan sih, tapi untuk supaya kita tergerak. Kadang tuh gini lah, orang itu kalau hanya menerima tuh nggak ada pertanyaan. Tapi kalau udah dapat tugas, memacu untuk bertanya gitu. Jadi kalau orang nggak bertanya itu ada 2 kemungkinan. Dia sudah mengerti, paham, jadi dia nggak tanya lagi gitu. Karena udah paham gitu. Yang kedua, mengerjakan pokoknya mengerjakan aja, nggak mau tanya. Nah, makanya harus kalau nggak tahu harus tanya kayak gitu ya. Jadi kita mengerjakan, kemudian kita lihat hasilnya sesuai nggak. Nah, udah sesuai berarti udah paham. Karena ternyata teorinya dapat penugasan, dikerjakan secara betul. Nah, berarti kan udah paham. Udah bisa menuangkan dalam suatu bentuk hasil gitu. Nah, kalau nggak ada penugasan kita nggak tahu gitu. Udah paham apa belum ya selain dari evaluasi isi ya ABC. Nanti kita akan ketemu pada review materi ya. Nanti berikutnya kita akan ketemu satu lagi masih materi ya, nanti materi tentang format tadi bagaimana cara formatnya seperti apa, contohnya seperti apa, itu nanti format pertemuan berikutnya. Tapi nanti pertemuan yang berikutnya nanti Bu Irma hanya membuka link aja. Nanti ketemu link Google Form isinya 20 soal tentang ini tadi, tentang materi yang kemarin. Ya, jadi nanti jamnya link itu akan tertutup secara otomatis kalau satu jam pembelajaran itu berapa menit gitu, 1 jam, 2 jam kayak gitu. Harapannya apa? Karena kalau terlalu lama ya kasihan nanti bisa bisa melihat ya namanya semacam review itu kan kayak ujian. Nah kalau ujiannya, waktunya lama kan Bu Irma nggak bisa melihat kayak gitu. Nah kan bisa melihat seperti itu. Nah jadi intinya kita bisa melihat, nggak usah khawatir dapat dapat nilai kurang atau apa, nggak perlu khawatir karena itu proses ya, proses itu. Jadi kan kita bisa tahu gitu ya. Jangan khawatir pasti, misalkan nilainya belum maksimal atau apa kan pasti akan ada cara supaya nilainya bisa maksimal. Entah itu tugas, entah itu tidak perlu khawatir ya. Oke, itu dari Bu Irma, mungkin dari tadi materi tadi ada yang mau didiskusikan? Silakan. Atau jangan dijawab masih mencerna atau masih dipahami. Dari kemarin masih dipahami ya. Karena ya itu dulu dulu Bu Irma tuh waktu kuliah itu kayak mau bertanya tuh tanya apa, itu jadi masih tahap menerima gitu. Tapi kalau udah mengerjakan askep, mulai dikasih tugas, udah pernah praktek apa itu baru mulai muncul-muncul pertanyaan gitu. Oke, baik. Jadi atau mungkin karena ya sekarang ini kan masih, eee, sebenarnya kan tadi materinya yang kemarin udah selesai ya, cuman ini hanya pengembangan saja, bahwa pemeriksaan fisik itu diterapkan di setiap kunjungan kehamilan. Nah, kunjungan kehamilan itu ada kunjungan awal dan ada kunjungan ulang, seperti itu. Nah, kemudian kita yang terakhir nanti akan ketemu hasilnya, hasil dari kunjungan itu didokumentasikan. Nah, jadinya kan selesai gitu. Jadi pemeriksaan fisik itu tidak hanya pemeriksaan fisik saja, tetapi kapan pemeriksaan fisik itu dilakukan, kapan saja, terus kemudian hasil dari pemeriksaan fisik itu bentuknya seperti apa, dokumentasinya seperti apa, gitu ya. Jadinya sudah menurut Bu Irma udah pas gitu. Jadi dari tidak hanya pemeriksaan fisik saja, tapi kita juga awal dari akhir gitu. Oke, baik. Ayo silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau disampaikan atau mungkin punya punya bukan pengalaman hamil ya Aku karena mau iya, bertanya. oke baik. Oke.
Ini saya mau bertanya tentang riwayat kelahiran kembar, Bu. Ya. Jika ada kasus kelahiran kembar, tapi setelah ditanyakan pasien ternyata tidak memiliki anggota keluarga yang kelahiran kembar, Bu. Itu kira-kira bagaimana ya, Bu? Dari dua-duanya ya, dua-duanya. Nah, itu Ya, kan kadang kita ya, tidak tahu ya, biasanya terputus dari satu generasi ya, gitu. Ya memang, tidak kehamilan kembar itu tidak selalu dari kalau secara teori itu karena keturunan ya. Nah, keturunan yang dulu-dulu seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada keturunan ya memang secara genetika memang itu tadi terjadi proses saat pembuahan itu memang terjadi itu tadi prosesnya ada kehamilan kembar seperti itu. Jadi, satu sperma bisa sel telur ya, ada 2 sel telur, membuahi satu sel sperma membuahi 2 sel telur. 2 sel telur itu kemudian terbelah membentuk membelahnya itu tidak membelah menjadi satu janin, tapi sebelum dia membelah menjadi satu janin dia ada pembelahan lagi. Jadi itu adalah proses pembelahan, di mana proses pembelahan bertemunya sel ovum dan sel sperma. Nah, biasanya itu dibawa bawaan dari genetik, genetik ayahnya atau genetik ibunya, seperti itu. Tapi secara teori itu memang karena riwayat, riwayat yang dulu atau kalau enggak kan biasanya itu, justru punya riwayat kembar ya, tapi kan nggak ada yang kembar. Nah, kebalikannya kan? Nah, kan kita nggak tahu di generasi yang kapan dia akan muncul gitu. Jadi kayak kayak lotre gitu ya. Dia nggak muncul sekarang, tapi munculnya nanti. Nah, pas muncul nanti ternyata dia udah terputus, mungkin sudah nenek moyangnya dulu atau kan kita nggak tahu silsilah yang dulunya, nggak ada yang ditanya karena mungkin, secara teori kita nggak tahu kalau itu riwayat. Kalau sekarang kan bisa ditanyakan, tapi kalau zaman dahulu apa ya tahu? Kan nggak akan membahas dulu punya kembar atau kan nggak dikaitkan dengan teori gitu. Jadi mungkin ya karena nggak tahu gitu, padahal kalau ditelusuri lagi ke belakang mungkin ada dulunya ada riwayat kembar, cuman ya itu tadi nggak tahu gitu. Itu satu jawaban yang itu yang karena kalau kita masih mengkaitkan teori bahwa berdasarkan dari keturunan, itu tadi. Tapi kalau misalkan memang dari awal nggak ada itu tadi, ya saat pembelahan ketemu sel telur dan sel sperma itu memang terjadi proses ya yang di situ pembelahan-pembelahan sel seperti itu. Nah, makanya kadang teori itu kan ya ada yang sesuai dan ada yang nggak sesuai gitu ya. Tapi, apa namanya, makanya harus dilakukan penelitian kayak gitu. Nah, penelitian itu kan harus harus selalu diupdate seperti itu. Ya mungkin sekarang ada yang baru seperti itu, nggak seperti yang dulu kayak gitu. Berarti itu kan ada kebaruan yang dilakukan dengan penelitian. Nah, kalau misalkan mau diteliti pun kalau kalau di dunia kesehatan itu agak susah. Penelitian itu kan berawal dari masalah ya. Nah, kita harus masalahnya harus banyak dulu baru bisa diteliti. Jadi kadang misalkan meneliti ketuban pecah dini, kita harus mencari pasien yang ketuban pecah dini. Dari mana? Pasiennya kalau dapat banyak misalkan minimal 30 responden, nah ini ada apa ini kok 30 responden mengalami ketuban pecah dini semuanya, kayak gitu. Jadi justru justru bermasalah. Makanya di situ mesti kejadian, terjadi dan tidak terjadi, seperti itu. Dan respondennya itu jarang yang apa namanya, kadang biasanya intinya ibu hamil gitu, kejadiannya terjadi dan tidak terjadi. Jarang, ibu hamil normal juga sih biasanya, jarang sekali. Jadi insidennya sedikit sekali. Kalau misalkan ibu hamil mual muntah gitu, kita apakah juga mau meneliti mual muntah itu karena apa? Kita kan harus mengumpulkan terlebih dahulu ibu hamil 30 dengan mual muntah. Ya bisa aja sebenarnya, tapi memperluas daerah. Kalau hanya daerah satu satu kota aja, terus, didapatkan ibu hamilnya 30 itu mual muntah, ada apa sebenarnya? Justru ini nggak rasional gitu ya, karena itu tadi, masalah itu kan munculnya tidak banyak, eee, minimal 20% lah, ya maksimal harapannya. Nah, kalau kita dapatkan data yang banyak, ada apa gitu ya, itu tadi. Jadi berdasarkan masalah, itu baru kita tahu gitu. Oke ya, itu ya, jawabannya Bu Erma tadi ya terkait, kalau Bu Erma masih berargumen, masih berpendapat bahwa itu mungkin memang karena secara genetik, tapi mungkin dia tidak tahu, riwayat-riwayat sebelumnya dia tidak tahu. Karena memang secara teori itu terputus satu generasi. Nah, satu generasi itu misalkan bapaknya kembar, biasanya anaknya itu enggak. Anak kedua baru biasanya kembar. Nah, kita nggak tahu entah anak kedua, entah anak ketiga, entah anak keberapa, nah kita nggak tahu. Nah, mungkin pas dia kembar, sudah terputus di sini karena udah nggak ada nggak kembar, tapi di sini
udah generasi yang keberapa, mungkin itu karena ketidaktahuan penelusuran riwayat seperti itu ya. Yang kedua, jawabannya Bu Irma ya memang karena itu tadi, seperti di awal kembar itu dari mana? Dari awal itu apakah Adam dan Hawa itu kembar? Kan Adam dan Hawa tidak. Dia kan hanya satu sendiri dan ternyata juga bisa menghasilkan kembar. Nah, ya kalau Adam Hawa kembar ya berarti semuanya satu dunia kembar-kembar. Nah, kita mungkin melihatnya dari situ ya. Berarti memang itu terjadi sendiri gitu ya karena tadi proses pembelahan. Nah, Bu Irma proses pembelahannya nggak seberapa bisa menjelaskan ya tadi sempat kalau itu nanti akan ketemu pada materi genetika. Nah, kalau nanti materi genetika itu kan dibahas secara detail. Nah, kalau di sini Bu Irma hanya menjelaskan karena riwayat genetik seperti itu aja. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, itu tadi tidak bisa, makanya ilmu kebidanan atau itu pun juga berkolaborasi ya, ada ilmu genetik, ada ilmu keperawatan, ada ilmu gizi, nah itu tidak berdiri sendiri dia gitu ya. Berkolaborasi dengan ilmu yang lain, begitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana? Sudah bisa dipahami pertanyaannya tadi? Sudah Bu, terima Sudah ya? kasih. Iya, tadi Bu Irma langsung, "Oh ya, Adam dan Hawa nggak ada saudara kembar, ini keturunannya dari mana?" Gitu. Itu ya, gitu. Oke, baik. Oke. Ada lagi? Ya agak lucu sih jawabannya, tapi ilustrasinya begitu. Kalau keturunan yang kembar dari riwayat yang dulu, ya kita nggak ada, Adam dan Hawa dari mana? Oke, baik. Ada lagi? Sudah cukup atau sudah ngantuk? Atau sudah bosan diceritain sama Bu Irma ya? Siang-siang begini, wah kayak didongengin. Enaknya kalau Zoom begini, nah kalau di kelas kelihatan banget gitu. Kalau di kelas ngantuk, yang nggak fokus tuh kelihatan, kalau di Zoom nggak kelihatan. Karena kan tuh kadang bisa sambil makan, sambil minum, kayak gitu. Jangan-jangan kadang takutnya ghosting, kameranya orangnya nggak ada. Nggak apa-apa sih, kalau menurut Bu Erma itu kan proses ya, yang penting, hasilnya gitu, yang penting hasilnya, yang penting nyaman, yang penting bisa. Pembelajaran itu tiap orang berbeda. Ada yang enjoy sambil tidur, sambil ini, ada yang enjoy di depan kamera. Nah, kalau saya lihat ini Mbak Marta, Mbak Novita, ini memang ya maksudnya. Nah, tapi bukan berarti yang on kamera, off kamera itu nggak mendengarkan, tidak, gitu. Jadi begitu. Kalau jujur kalau Bu Irma sendiri pun kalau webinar itu kalau dipaksa on kamera baru on. Makanya tadi kita harus memberikan contoh dulu. Makanya Bu Irma nggak bisa ini, oh kadang Bu Irma ikut juga on, rapat-rapatnya juga on gitu. Nggak tahu ya gitu. Karena pernah dulu di waktu pelatihan dipaksa ya, karena absensi itu dihitung dari kamera on. Lupa Bu Irma kalau di depan kamera menguap itu di depan gitu. Akhirnya dipanggil suruh suruh presentasi gitu tadi ini Mbak Elizabeth kayak gitu ya. Jadi intinya kalau Bu Irma sih enjoy aja, nggak pernah mempermasalahkan. Yang penting nanti ada absensi, sayang sekali kalau absensinya nggak di ini ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya di era pandemi ini ya ada positif, ada negatif ya. Tinggal kembali ke kita saja meskipun secara online itu kita tetap yang namanya belajar. Meskipun online itu tergantung manajemen kita sendiri ya. Ya, itu ya. Gitu. Yang penting materi bisa diterima, ada Google Classroom yang bisa dibuka sewaktu-waktu dan satu, jangan selalu fokus pada materi yang sudah diberikan oleh dosen, tapi kembangkan. Baca referensi-referensi yang lain, seperti itu. Nggak harus terfokus begitu. Tapi kadang Bu, yang dari dosen aja nggak dibaca, apalagi baca yang lain gitu ya. Bacanya kalau mau ujian gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting pas ngerjakan ujian betul. Itu aja kan intinya. Pokoknya ini ada perubahan antara sebelum dan sesudah. Itu aja ya. Oke, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak, besok jangan lupa, besok 2 hari off ya, libur ya, kampus ya. Nah, kemarin yang ya hari kemarin itu lupa, hari Senin kemarin Bu Irma tidak memberitahu, saya pikir sudah tahu kalau libur bukan libur Natal, libur pos wisuda, makanya Bu Irma bilang libur gitu. Aduh, ternyata aduh udah PHP berapa kali. Aduh itu ya. Kadang memang, WhatsApp itu tidak buka dulu, karena nanti kalau takutnya udah dibuka, itu pada udah hilang gitu.
Kalau terbuka kan udah nggak bisa. Jadi kalau belum dibaca itu kan berarti, oh belum dibaca saya buka. Kalau udah terbuka, aduh nyari lagi. Apalagi PJMK-nya ganti-ganti ya menghubungin Bu Irma ya. Ah, jadi saya bingung. Jadi saya simpen satu. Makanya kemarin ya saya hubungi ya yang Bu Irma yang menghubungi pertama gitu. Jadi tadi ada ganti-ganti ya makanya. Tapi kalau Bu Irma mau simpen semua nomor HP mahasiswa nggak cukup. Gitu ya, makanya gitu. Jadi itu tadi ya, mungkin di awal-awal mungkin sempat jengkel ya, mendingan aja bilang nggak bisa gitu kan, Firman kan bilangnya bisa bisa bisa, tapi realisasinya mundur-mundur ya. Oke, baik itu yang bisa diberikan sama Bu Irma ya, ketemu lagi kapan ini? Senin lagi, Bu. Senin lagi aja ya, Senin lagi jam 1 gini aja ya? Iya, Ibu, karena Ibu pun jadwal juga hari Senin jam 1. Oh begitu ya, Mbak Regina ya, oke. Terima kasih ya, oke. Baik, nanti ketemu Senin lagi, nanti Senin lagi, Senin berikutnya mengerjakan Google Form dengan timer waktu. Kemudian Senin laginya sudah ujian akhir semester itu hanya absensi saja, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang terakhir dengan screenshot seperti itu aja, supaya ada absensi yang kita bisa rekap ya, seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak Marta itu sambil apa itu? Kayaknya sama sesuatu itu. Oke. Mbak Elizabeth di mana? Di Kediri nih? Oke, sinyalnya hilang. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Oke, baik. Jadi kita foto bersama dulu. Ya, kita foto dulu. Kalau bisa open kamera ya, karena ini momen ini jarang-jarang ini. Nanti kalau kuliah lagi, COVID sudah hilang, nggak bisa foto bersama, fotonya harus selfie gitu. Bu Irma di depan ini baru selfie. Kalau ini screenshot. Kalau udah tatap muka nggak bisa screenshot ini. Momen ngambil foto screenshot itu hanya ada di momen pandemi. Nggak apa-apa mau masih pakai daster atau apa, kecuali yang muslim ya memang harus pakai jilbab ya, itu kadang karena terlalu asik sambil tidur kayak gitu. Oke. Oke, kita foto bagi yang bisa buka kamera. Oke, nanti saya hitung 1, 2, 3. Hitung ya. Saya hitung 1, 2, gaya bebas aja ya. Hitung 1, 2, 3. Oke, Mbak Angel asik gayanya. Oke, nanti saya simpan, saya posting di ini ya, posting di apa? Mana-mana? Di Google Classroom. Ini pemeriksaan fisik 1, pertemuan ke-3 dan 4. Oke, saya save. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, terima kasih ya untuk waktunya siang hari ini sudah bergabung. Sampai ketemu lagi hari Senin. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan imunitas ya. Ketemu lagi hari Senin. Dan jangan lupa selalu membaca tentang materi-materi, di review ulang seperti itu ya. Oke, Mbak Santi ada tertawa ini. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, Bu Irma akhiri. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Sama, Terima kasih. Bu Irma akhiri ya. Iya, Ibu.